Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Kita masih berbicara bagian akhir daripada beriman kepada Rasul dan para anbiya dan para nabi-nabi. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada bagian penting lain yang wajib kita beriman dalam rangka kita beriman kepada Rasul dan kepada para anbiya, yaitu beriman kepada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, kepada para rasul. Sudah menjadi ketentuan Allah bahawa setiap rasul yang diwahyukan oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia, akan banyak di sana orang yang tidak akan percaya kepada rasul tersebut. Oleh sebab itu, Allah menurunkan bukti yang nyata bahawa rasul yang disuruh oleh Allah ini, yang membawa firman Allah, membawa perintah dan larangan Allah ini adalah betul adanya. Dan berhak bagi orang untuk mempertanyakan mana bukti akan kebenaran engkau sebagai seorang rasul. Makanya para ulama menyatakan bahawa kita wajib beriman di sana ada mukjizat yang diberikan oleh Allah, ada tanda-tanda ayat yang membuktikan bahawa seorang rasul itu adalah benar adanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul mesti membawa bukti tersebut adalah mukjizat yang dinampakkan oleh Allah di tangannya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah dan juga sebagaimana para ulama Ahlus Sunnah menyatakannya demikian. Maka kafirlah orang yang tidak mempercayai akan adanya mukjizat bagi para rasul-rasul Allah. Karena ini sudah tertera dan termaktub serta dijelaskan di dalam Al-Quran, benar adanya bahwa terjadi perkara mukjizat di tangan para anbiya. Apa yang dinamakan dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi ma'a 'adamil mu'aradah. Yaitu suatu perkara yang luar biasa. Artinya di luar kebiasaan terjadi secara normal menurut hukum alam. Kemudian di dalamnya ada tantangan dan tidak mampu untuk dikalahkan. Itu tiga sisi daripada mukjizat. Ada terjadi sesuatu yang sifatnya adalah luar biasa, di luar kebiasaan, ya, yang terjadi. Kemudian ada tantangan, ya. Setelah itu juga adalah tidak sanggup untuk dikalahkan oleh manusia. Jadi ini membuktikan bahawa seakan Allah menyatakan bahawa betul seorang nabi ini adalah aku yang mengutuskannya. Nah, jadi orang yang diutus oleh siapa saja nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah mesti diberikan oleh Allah kemuliaan dengan diberikan padanya mukjizat tersebut. Nah, kita dapatkan dalam Al-Quran Allah menceritakan, ya, terjadinya perkara yang luar biasa. Dan perkara yang luar biasa ini kami ingin sampaikan bahawa mukjizat tersebut wajib diimani supaya jangan sampai ada orang menyatakan bahwa itu adalah sebuah dongeng belaka, itu adalah perkara mitos saja, tidak mungkin terjadi. Kita tegaskan bahawa perkara mukjizat adalah perkara yang betul-betul terjadi, yang diberikan kemuliaan oleh Allah bagi para anbiya, dan ini adalah bukti bahawa mereka rasul yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan sebenarnya, bukan mitos, perkara yang khayalan, bukan. Jadi wajib kita beriman seperti itu. Seperti, ya, selamatnya Nabi Nuh di dalam bahtera ketika datangnya topan, ketika datangnya banjir besar.
yang terjadi. Ini mungkin diimani juga, diyakini juga oleh orang-orang selain orang Islam saat ini bahwa betul ada terjadi banjir tersebut, dan ini juga adalah menurut kabar daripada kitab suci, dan kita dapatkan di dalam Al-Quran Allah cerita panjang lebar bagaimana kisah Nabi Nuh dan terjadinya topan banjir yang sangat besar, selamat Nabi Nuh dan semua binatang-binatang yang dibawa dan orang yang mengikuti beliau dengan adanya banjir dengan adanya bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh tersebut. Dan ini bentuk daripada kemuliaan dan mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Selanjutnya kita dapatkan juga kisah daripada Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim tidak bisa ketika beliau ingin dibakar oleh Raja Namrud, beliau akhirnya selamat. Selamat, tidak dijilat oleh api dan tidak terganggu dan tidak terlukai sedikit pun. Yang Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-70, kita dapatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah sampaikan bahawa kami firmankan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin, wa salaman ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi Allah berfirman pada saat Nabi Ibrahim ingin dilempar dan juga sudah masuk ke dalam api tersebut, kemudian ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini adalah wujud daripada mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membuktikan bahawa ketika kaumnya tidak mau menerima dakwah beliau, ternyata beliau diselamatkan oleh Allah dengan tidak dimakan oleh api. Ini buktinya bahawa betul adanya Nabi Ibrahim ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api dan menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga Nabi Saleh yang diutuskan oleh Allah kepada kaum beliau, yaitu kaum Thamud. Mereka meminta kepada Nabi Saleh supaya dinampakkan kepada mereka bukti bahawa beliau adalah seorang nabi. Akhirnya bukti diberikan oleh Allah adalah onta betina yang keluar dari dalam batu besar. Jadi bayangkan, batu itu tidak ada isi apa-apa di dalamnya kecuali adalah batu juga. Tapi bagaimana bisa keluar onta betina lahir dari batu itu sendiri? Dari benda mati bisa melahirkan benda hidup, bisa melahirkan makhluk hidup. Ini hal yang mustahil secara kebiasaan adat kita. Itu hukum alamnya tidak akan bisa seperti itu. Bisa seekor onta lahir daripada onta yang lain, tapi ini ternyata bisa keluar dari batu. Itu mukjizat. Begitulah mukjizat. Tidak akan ada orang yang mampu melakukannya seperti itu. Allah sajalah yang dengan Allah jadikan hukum alam ini keluar daripada kebiasaan. Karena Allah yang menciptakan sunnatullah, hukum alam, Allah pula yang mampu untuk mengubah hukum alam itu. Api tidak membakar, begitu juga dari benda mati bisa lahir benda hidup. Bisa lahir makhluk hidup maksudnya. Begitu juga kita dapatkan seperti misalkan Nabi Musa. Sudah jelas sekali Nabi Musa banyak kita dapatkan, kita dengarkan kabar, dan banyak Allah sebutkan dalam ayat dalam Al-Quran yang tidak mungkin kita baca satu persatu karena banyak ayatnya. Yaitu dengan tongkat beliau, kemudian tangan beliau bisa bersinar. Begitu juga beliau pukulkan tongkat beliau pada batu sehingga terpancar mata air. Begitu juga beliau pukulkan ke laut, kemudian laut pun terbelah. Itu adalah perkara yang di luar daripada hukum alam. Itulah maksud daripada amrun khariqun lil 'adah, keluar daripada hukum alam. Nah, di sini membuktikan bahawa Nabi Musa betul-betul merupakan nabi dari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum beliau dan juga kepada orang Mesir dan kepada Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, kita dapatkan bagaimana beliau diberikan oleh Allah mukjizat yang banyak sekali juga, seperti diberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, misalkan beliau mengambil tanah liat, kemudian beliau kepal sehingga menjadi seperti bentuk seekor burung, kemudian beliau tiup, kemudian jadilah dia seekor burung. Begitu juga beliau mampu menyembuhkan orang yang lahir dalam keadaan buta. Begitu juga orang penyakit sopak, yang buta bisa melihat, penyakit sopak bisa kemudian disembuhkan. Begitu juga beliau berhasil untuk mengeluarkan orang yang mati kemudian hidup dengan izin Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beliau mampu berbicara pada saat beliau masih kecil dalam buayan, yang secara adat kebiasaan tidak akan ada orang yang mampu untuk berbicara ketika masih dalam buayan, masih kecil, belum masa lagi umur untuk berbicara. Tapi Nabi Isa diberikan izin oleh Allah untuk berbicara. Ini kita dapatkan dalam surat Ali Imran misalkan ayat ke-49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Jadi anni akhluqu lakum, aku ciptakan bagi kalian daripada tanah seperti bentuk burung, lalu aku tiupkan fayakunu tayran bi iznillah, lalu jadilah dia, ditiup sekali tiup jadilah seekor burung dengan izin Allah. Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Kemudian Nabi Isa juga bilang bahwa aku menyembuhkan orang buta yang lahir dalam keadaan buta, kemudian juga orang yang berpenyakit sopak, dan kemudian aku hidupkan orang mati bi iznillah, dengan izin Allah. Yang mampu menghidupkan yang mati itu hanyalah Allah. Tapi Nabi Isa kok bisa? Nabi Isa menghidupkan itu juga sebagai mukjizat, makanya dikatakan wa uhyil mauta biiznillah, dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah apa saja boleh dilakukan dengan izin Allah. Nah, inilah setidaknya kita dapatkan bukti dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, jelas adalah setiap masa ada mukjizat khusus setiap nabi, dan Nabi Muhammad SAW mukjizat beliau adalah Al-Quran yang paling agung. Diberikan kepada beliau Al-Quran yang Allah menantang dengan Al-Quran ini dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jin ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul untuk membuat semisal daripada Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka saling bantu satu sama lain. Jin dan manusia kerjasama membuat Al-Quran tidak akan mampu. Ini tantangan, tantangan bagi orang. Siapa yang mau buat Al-Quran? Silahkan, tapi tidak akan ada, kata Allah. Terbukti sampai hari ini tidak akan ada, dan sampai hari kiamat yang mampu menandingi Al-Quran tersebut. Begitu juga di sana ada mukjizat lain pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ada mukjizat terpancarnya air daripada tangan beliau. Begitu juga dengan mampunya beliau untuk di tangan beliau adanya makanan yang sedikit menjadi banyak, kemudian juga terbelahnya bulan. Dan begitu juga nantinya Nabi bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan pohon. Ini adalah bentuk daripada mukjizat lain diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi konkret ceritanya akhir adalah kewajiban bagi kita dalam mengimani masalah Rasul dan para anbiya, beriman juga kepada masalah-masalah mukjizat Allah yang terjadi di luar daripada kebiasaan. Tidak boleh dikatakan itu sebagai mitos ataupun sesuatu yang khayalan adanya. Tidak, betul-betul terjadi karena Al-Quran telah menyatakan yang demikian adanya. Semua mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengingkarinya bisa jadi kafir. Adapun ada mukjizat lain mungkin seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan melalui hadis-hadis ahad, maka kita meyakini kebenarannya. Orang yang mengingkari itu dianggap adalah orang fasik. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.